Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menjelaskan upaya melatih daya ingat dalam pembelajaran PAI. Pengertian daya ingat Pauji 2004. Mengingat merupakan pengetahuan sekarang tentang pengalaman masa lampau, sedangkan Winkel berpendapat bahwa ingatan adalah suatu aktivitas kognitif, di mana manusia menyadari bahwa pengetahuannya berasal dari masa lampau. Jadi, definisi dari daya ingat siswa adalah fungsi otak yang terdiri dari menerima, memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi yang diperoleh oleh siswa. Dan mengingat sendiri itu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan sekarang tentang masa lampau. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya ingat. Daya ingat dipengaruhi oleh faktor fisiologis, psikologis, dan patologis seperti usia, jenis makanan, olahraga, latihan, memori berulang-ulang, kemampuan berkonsentrasi, hormon, jenis kelamin, gen, dan lain-lain. Suharman menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya ingat. Antara lain efek posisi serial, keahlian, pemberian kode khusus, emosi, lingkungan, kondisi fisik, dan mental. Prinsip dan metode mengingat berkaitan dengan aspek psikologi yang terlibat dalam aktivitas belajar mengingat. Ada beberapa prinsip lain ingatan yang perlu diperhatikan untuk mengefektifkan ingatan, yaitu yang pertama, bahan atau materi yang berarti atau bermakna akan lebih mudah diingat daripada yang kurang bermakna. Yang kedua, suatu objek atau peristiwa yang mempunyai kedekatan waktu atau ruang akan lebih mudah diingat. Karena itu perlu dicari hubungan antara dua objek yang akan diterangkan agar mudah diingat siswa, atau guru perlu membuat kaitan antara bahan. Yang ketiga, kekuatan ingatan dipengaruhi oleh frekuensi perjumpaan dengan objek atau perangsang atau bahan pembelajaran. Yang keempat, kekuatan ingatan akan dipengaruhi oleh akibat yang ditimbulkannya. Pelajaran atau materi yang mendatangkan efek menyenangkan, menarik, bermanfaat, mengurangi ketegangan, cenderung akan bertahan lama dalam ingatan. Ada beberapa metode yang bisa dimanfaatkan dalam mengingat bacaan. Yaitu yang pertama, metode G, yaitu metode belajar secara keseluruhan. Misalnya sajak yang tidak terlalu panjang bisa dihafalkan secara keseluruhan. Yang kedua, metode T, yaitu metode belajar bagian demi bagian. Bahan pembelajaran yang panjang dipelajari dan dihafalkan sedikit demi sedikit, bagian demi bagian. Yang ketiga, metode V, metode pengantar, yaitu ada dihafalkan bagian demi bagian dan ada secara keseluruhan. Uraian tentang ingatan. Di atas membawa pada suatu pemahaman global tentang ingatan, yaitu ingatan itu pada setiap individu berbeda kualitasnya. Ingatan yang setia itu jarang terdapat, namun demikian ada orang-orang tertentu yang dikaruniai ingatan yang luar biasa. Yang kedua, tipe ingatan yang naif atau kekanak-kanakan. Yang ketiga, prestasi-prestasi dari ingatan itu berkaitan dengan kondisi psikis orang yang bersangkutan. Yang keempat, pemahaman, wawasan, hubungan logis, pengihtisarian, irama, melodi, dan sajak dari bahan yang dipelajari itu bisa memperkuat atau mempertinggi prestasi ingatan. Yang kelima, pencaman atau kegiatan reproduksi bisa diperkuat dengan berulang-ulang sehingga sekali lagi ulangan. Kesembilan, pada kegiatan pencaman dan ingatan ada baiknya diikut sertakan bekerjanya bermacam-macam indera. Indera pendengar, pencium, peraba, membaca keras-keras, dan lain-lain. Yang ke-10, kesan-kesan yang tidak berwarna-warni akan lebih diingat daripada yang tidak berwarna atau angka-angka. Yang ke-11, kepribadian watak, sentimen, minat, atau emosi, atau perasaan dan kemauan seseorang itu mempunyai pengaruh besar terhadap prestasi ingatan. Yang ke-11, situasi dan kondisi yang menguntungkan bisa mempertinggi prestasi ingatan.
Upaya mempertajam daya ingat. Dalam Daniel Haping 2008, upaya untuk mempertajam daya ingat merupakan hal yang begitu penting karena akan mempengaruhi capaian hasil belajar peserta didik. Beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam upaya mempertajam ingatan atau hafalan antara lain meditasi, latihan relaksasi otak, senam otak, bermain games, memenuhi kebutuhan nutrisi, dan membaca. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.